Mas Robi, kita akan bincang saham nih terkait fundamental ya. Saya mungkin cerita Ya, sedikit nih terkait market update kita sore hari tadi ya, sore sore hari ini ya, di mana IHSG ditutup dengan zona merah nih Mas Robi. Gimana nih kira-kira tanggapan Mas Robi ini ya untuk investor Jambi ya, khususnya? ya kita cukup surprise ya tentang keadaan market hari ini ya, karena turun cukup dalam. Eh, tapi ini juga bukan suatu hal yang mengejutkan bagi kebanyakan investor karena sudah secara historis nih ya, Kak Ning, Mbak Ning ya, Iya, 5 benar. tahun terakhir di bulan September itu rata-rata IHSG memang keadaannya terkoreksi ya. Kalau kita kita ambil dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ya. Dan tahun ini Iya. kemungkinan mengikuti jejak tahun-tahun sebelumnya gitu. Hanya saja yang menjadi yang menjadi kekhawatiran kita ditambah saat ini ya kita masih dalam keadaan ya konsolidasi. Maksudnya kita masih dalam keadaan perbaikan ekonomi. Jadi kekhawatiran Oke. tersebut menjadi sangat berlebih sehingga menjadi refleksi terhadap pasarnya cukup mengejutkan kita. Begitu kira-kira Mbak Ning. Oke, kira-kira nih besok akan menghijau royo-royo atau akan tetap merah nih Mas Robi kira-kira Ya, perkiraannya. kita akan lihat dulu pergerakan indeks terutama di bursa Amerika ya. Karena kemarin mereka mengeluarkan kebijakan tapering ya, yang kemudian mengkhawatirkan investor akan takut terjadi hantaman seperti di tahun 2013 gitu kan. Walaupun sudah dikonfirmasi oleh Gubernur Bank Sentral Amerika sendiri bahwa mereka tidak akan terburu-buru menaikkan tingkat suku bunga, tapi tentu kekhawatiran itu ada. Maka kita lihat kondisi dulu malam hari ini. Semoga respon terhadap investor secara global itu baik sehingga juga berimpact kepada IHSG itu sendiri. Begitu, Mbak Ning. Oke, baik. Terima kasih Mas Robi ya. Mungkin di situasi COVID-19 saat ini ya, tentu akan mengajarkan investor juga nih Mas Robi ya, untuk tahu, untuk Benar. bisa belajar cara menganalisa ya saham tentunya yang mereka punya ya, mereka beli. Nah, kira-kira Mas Robi punya nggak sih apa tips and trick atau apa hal-hal yang perlu diperhatikan untuk investor kita, khususnya investor para pemula ini, Mas Robi? Baik. Oh iya, Mbak Ninggi, saya tidak muncul komen-komen atau pertanyaan dari netizen ya. Mungkin Nggak kalau ada apa-apa, pertanyaan nanti nggak Kak apa-apa. Ning ya boleh bantu ya. Jadi saya tidak tahu entah device saya yang agak gangguan atau seperti apa gitu. Yang penting kita lancar aja Iya, dulu gitu kan. oke. Baiklah Ya, memang penting kita lancar ya Mas Robi ya, investor karena jangan benar. sampai ini gagal lagi yang kedua kalinya Mas Robi. Benar sekali. Jadi Oke, lanjut seperti Mas Robi. seperti yang kita ketahui nih, Mbak Ning, retorika di Ya, pasar modal itu sungguh tinggi gitu ya. Maksudnya ya bahwa benar. ini adalah ilmu sosial istilah, ilmu ekonomi. Dia bukan ilmu yang pasti. Maka fleksibilitas daripada keilmuannya itu tersebut terus akan update gitu. Jadi dia bukan ilmu yang kaku gitu. Nah, belajar dari pengalaman di pasar modal, terutama angkatan COVID kali ya, yang diistilahkan sekarang itu Mbak Ning, bahwa mereka Benar. ketika masuk pasar dalam keadaan bullish yang luar biasa gitu. Kita lihat dulu ISG dari titik terendah di 3.900 bisa rally kembali ke 6.000. Itu sungguh peningkatan yang luar biasa sekali gitu. Tetapi setelah itu di bulan Januari sampai sekarang ISG kembali ke habitat semula istilahnya Mbak Ning. Semuanya kembali kepada pergerakan mix gitu. Jadi inilah ISG Ya. sebenarnya begitu ya. Mm. Karena sebelumnya itu ada euforia yang dirasakan oleh kebanyakan orang gitu. Jadi kenaikan harga saham pada saat rebound ketika COVID ya, orang tahu bahwa COVID itu tidak seseram yang dibayangkan dulu sehingga rame-rame orang beli saham. Jadi saham apa aja yang dibeli itu rata-rata naik. Pada saat Iya. euforia tersebut telah selesai, maka investor diajarkan atau banyak investor yang seperti dalam tanda kutip dihantam. Maka ketika kita sudah kena hantaman tersebut, maka kita perlu nih memilih dan memilah seperti apa sih kalau kita ingin investasi saham, saham seperti apa yang harus Benar. kita beli.
benar. Jadi Ya. kembali lagi kalau kita mau berinvestasi saham secara jangka panjang tentunya, atau kita mau terus survive di pasar modal dan mendapatkan keuntungan, maka kita harus juga melihat satu faktor komponen utama di dalam kalau kita mau membeli sebuah perusahaan, yaitu kondisi perusahaan tersebut, atau kalau kita biasa sebut dengan analisa fundamental. Karena eh, saham tersebut bukan tiket lotre ya, yang dia kita beli dia naik gitu, itu bukan. Karena behind di belakang saham tersebut ada emiten, ada perusahaan yang bergerak, ada perusahaan yang beroperasi, ada perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Nah, berawal dari sana kita harus menilai nih, perusahaan yang saya beli ini akan tetap survive nggak at least 5 sampai 10 tahun ke depan, atau tingkat pertumbuhan daripada perusahaan yang saya beli ini katakanlah 5 sampai 10 tahun ke depan itu masih bagus nggak? Nah, kita harus mulai dari sana. Jadi kalau Warren Buffett kemudian Peter Lynch bilang, kalau kita mau membeli suatu perusahaan dan kita tidak mau melihat banyak sekali indikator, maka kita cukup melihat laba perusahaan atau earning perusahaan. Jika laba perusahaan konsisten naik, ya, maka kita boleh berinvestasi di saham tersebut. Tentu kita harus lihat lagi valuasinya. Tapi kalau umpamanya kita hanya bisa melihat satu indikator, maka laba bersih harus menjadi acuan utama. Seperti contoh yang sudah terbukti ya, kita tahu semua itu sahamnya BBCA, ya, dari dulu sampai sekarang laba bersihnya konsisten bagus. Ketika laba bersihnya konsisten, itu juga terrefleksi dari kenaikan harga sahamnya, katakanlah 10 tahun terakhir yang naik cukup luar biasa. Mungkin begitu, Mbak Ning. Oke ya. Tadi Mas Robi sempat ngebahas nih ya, lagi hype-nya nih para milenial ya, mungkin Benar. ikut untuk investasi saham. Nah, di sini tadi Mas Robi juga bilang kalau misalnya kita nggak harus melihat perusahaan nih dari berapa total laba bersihnya sekali seperti itu. Nah, kalau misalnya bisa nggak sih kalau misalnya kita nih kalau milenial yang mungkin udah terjun di dunia investasi ya, bisa memanfaatkan dari dividen perusahaan tersebut nih Mas Robi. Ya, jadi yang menarik kalau kita investasi di pasar modal, itu kita bisa mendapatkan dua keuntungan utama ya. Yang pertama, kita bisa dapat dari capital gain, yaitu kenaikan harga saham. Yang kedua, kita bisa dapat dari dividen. Nah, dividen ini adalah sebenarnya hal yang harus kita concern gitu, bahwa kalau tujuan utama kita investasi saham untuk pensiun contoh, maka kita memang harus concern kepada tingkat dividen yang diberikan sebuah perusahaan gitu. Jadi seperti contoh nih Mbak Ning, kalau kita beli nih saham Bank BRI gitu contoh di 10 tahun 10 tahun yang lalu yang harganya belum sampai 1.000 ya. Anggaplah kita beli di harga yang 1.000 deh, kita beli di harga 1.000 gitu. Maka dividen dia sekarang dengan harga modal yang kita berikan dulu itu setara 10% lebih. Jadi setiap tahun kita mendapatkan keuntungan dari dividen perusahaan tersebut 10%, dan compounding interest hal tersebut terus berputar hingga saat ini ya. Itu salah satu contohnya. Dan masih banyak lagi dividen-dividen yang sangat menarik kalau kita untuk berinvestasi secara jangka panjang. Tapi perlu diingat lagi bahwa dividen ini bukan kebijakan satu orang ya. Dividen ini adalah kebijakan dari corporate action. Jadi kebijakan dari stakeholder perusahaan. Jadi pemegang yang paling banyak memegang saham tersebut, kalau kita contohkan Bank BRI, Telkom, itu tentu pemerintah Republik Indonesia menyatakan mereka ingin memberikan dividen, maka dividen tersebut akan diberikan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagus nggak kalau suatu perusahaan laba bersihnya diberikan 100% dalam bentuk dividen? Ya. Nah, ini ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, jika perusahaannya sudah mature atau sudah memiliki economic mode ya, perusahaannya udah sulit untuk berkembang karena udah besar ya, itu memang harusnya seperti itu. Ya, jadi boleh 100% laba bersihnya diberikan kepada investor gitu. Tapi kalau perusahaan yang masih growth, masih bertumbuh, atau apalagi perusahaan yang masih small cap, itu dividennya
sebagiannya kalau kita seleksi itu tidak memberikan 100% dalam bentuk dividen dari laba bersihnya. Cukup 30 sampai 40%. Jadi ada save 70 hingga 60 hingga 70% dari laba bersih perusahaan untuk ekspansi bisnis ke depannya. Jadi perlu juga kita lihat yang kita beli ini perusahaan apa. Kalau kita beli perusahaan yang udah kuat secara fundamental, kalau kita contohkan perusahaannya Unilever ya, yang rata-rata penduduk Indonesia itu sudah pakai semua produknya. Jadi dia kalau mau ekspansi nggak tahu lagi kemana gitu ya. Hanya lagi menunggu tingkat pertumbuhan penduduk gitu. Jadi kalau perusahaan seperti itu ya kemungkinan dividennya akan diberikan dalam 100% laba terus. Jadi 100% laba bersihnya diberikan dalam bentuk dividen. Tapi kalau perusahaan masih growth, masih bertumbuh ya, kebanyakan tidak akan memberikan 100% dalam bentuk laba, dan itu wajar. Yang tidak wajar adalah perusahaan yang tidak bertumbuh ya, kemudian juga tidak memberikan dividen ya, itu menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa menghasilkan uang dari laba bersihnya, dan itu yang perlu kita waspadai. Mungkin begitu, Mbak Ning. Oke. Ngomong soal dividen ya, tadi Mas Robi juga sempat bicara tentang persenannya nih. Nah, kira-kira dividen yang sehat itu berapa persen sih dari, maksudnya perusahaan tuh berapa persen dividen yang diberikan kepada investor seperti itu? Ya, kalau kita mungkin akhir-akhir ini banyak investor yang kecewa ya terhadap dividen ya, Mbak Ning. Contoh PTBA ya. Di tahun lalu dividennya lumayan tinggi ya. Tahun ini lumayan kecil, dan rata-rata dividen di tahun ini kecil. Perlu diperhatikan, itu adalah hal yang wajar. Karena perusahaan sekarang dalam mode defensif. Jadi perusahaan lebih banyak menghemat. Karena kita belum tahu kepastian tentang corona ini seperti apa. Dan kita juga masih dalam proses tahap vaksinasi ya. Jadi setelah selesai vaksinasi semua, herd immunity kita sudah terbentuk, baru nanti akan ada titik equilibrium baru sehingga perusahaan mampu nih memberikan kebijakan. Jadi manajemen risiko perusahaan mampu menentukan bahwa mereka bisa memberikan idealnya sebuah dividen itu berapa. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Yang kedua nih teman-teman semua, perlu teman-teman lihat tuh di perusahaannya. Ada perusahaan yang udah mensyaratkan ya, mereka akan memberikan dividen jika terpenuhi kriteria A, kriteria B, dan kriteria C contoh. Ada satu contoh perusahaan yang rutin memberikan dividen dari tahun 2005 ya, itu namanya Jaya Raya Property, RPT kode-kodenya ya teman-teman. Dan itu disyaratkan di dalam laporan keuangan perusahaan. Boleh teman-teman cek, ada namanya annual report ya. Jadi laporan tahunan ya. Nah, di sana dijelaskan bahwa mereka akan memberikan laba bersih jika mereka untung di atas 100 miliar. Nah, gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman beli saham JRPT untuk jangka panjang tentunya, dan kita bisa seleksi nih di 2 bulan pertama ini, 1 semester pertama ini, mereka udah untung berapa nih? Jika untungnya udah di atas 100 miliar, tahun depan mereka akan memberikan dividen. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang begitu. Jadi kita juga perlu melihat perusahaan apa yang kita beli. Tapi normalnya sebuah perusahaan memberikan dividen itu di antara 30 sampai 40% dari total laba bersihnya, dan itu sehat. Begitu Mbak Ani. Itu sehat. Oke, baik. Ini ada pertanyaan nih dari salah satu sobat IDX ya. Kalau misalnya perusahaannya tidak membagikan dividen nih, Mas Robi, apakah layak untuk diinvestasikan kira-kira? Ya, kita lihat dulu dia tidak memberi dividennya kenapa begitu. Why-nya dulu kita lihat ya, Mbak Ning. Ada perusahaan yang belum memberikan dividen karena dia masih growth, masih bertumbuh. Jadi perusahaannya kecil ya, pertumbuhannya masih oke. Jadi bagus, sebaiknya memang tidak memberikan dividen. Jadi perusahaan bisa kita istilahnya kita suruh fokus untuk mengembangkan usahanya. Gitu. Seperti contoh umpama perusahaan yang lagi bagus dan berkembang gitu ya, MARK mungkin Mark ya, perusahaan penyedia sarung tangan plastik ya di Indonesia dan Malaysia.
dan itu pertumbuhannya cukup luar biasa ya. ROE-nya di atas 30 kalau saya nggak salah, atau di atas 40 bahkan, dan mereka belum ada di tahun ini contohnya belum ada wacana seperti saya lihat untuk memberikan dividen, dan itu wajar karena mereka masih perusahaan small cap, masih perusahaan kecil ya, aset mereka masih di bawah 5 triliun. Jadi kalau perusahaannya kecil dan bertumbuh tidak memberikan dividen, itu wajar dan itu sehat. Bahkan kita sangat menganjurkan untuk perusahaan yang masih bertumbuh tidak memberikan dividen. Seperti contoh lagi nih Microsoft ya, di awal-awal dulu mereka tidak pernah memberikan dividen ya. Tapi setelah mereka udah mature, udah memiliki kekuatan ekonomi yang baik, baru mereka memberikan dividen. Tapi kalau ada perusahaan ya yang secara keuangannya terlihat bagus gitu, kemudian dia menyimpan uang cash yang besar, kemudian uang tersebut tidak dikemana-manakan gitu ya, itu boleh kita jadikan pertanyaan mengapa mereka tidak memberikan dividen. Jadi yang perlu kita lihat, kalau perusahaan tidak memberikan dividen, why-nya dulu kita lihat nih, kenapa nih perusahaan tidak mau memberikan dividen gitu. Ketika kita sudah tahu alasannya ya, baru kita bisa menentukan nih perusahaan baik atau enggak. Karena ini juga terkait dengan good corporate governance dari sebuah perusahaan. Sekali lagi teman-teman, dividen itu ditentukan oleh pengendali. Kalau teman-teman memiliki pengendali banyak suara, hak suara terhadap suatu perusahaan, maka teman-teman bisa nih mengusulkan dan secara kuat suara teman-teman untuk perusahaan memberikan dividen. Sebagai contoh nih yang sangat menarik, Gajah Tunggal ya, GJTL itu sebelumnya tidak memberikan dividen ya, secara historis ada tapi tidak rutin. Tapi setelah masuknya Pak Lo Keng Hong ya, Pak Lo Keng Hong mempunyai kekuatan di 6% di sana saham yang dia miliki, dan tahun ini Gajah Tunggal memberikan dividen. Nah, begitu mungkin yang bisa saya jawab Mbak Ning. Oke, baik ya Mas Robi. Ya, baik, kita kembali ke saham fundamental ya Mas Robi ya. Kira-kira Iya, saham yang fundamentalnya bagus itu apa nih Mas Robi? Bisa diberitahu nggak untuk Sobat IDX? Baik. Kalau saham yang fundamentalnya bagus ya, mungkin saya berikan kriteria aja dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa Ya, screening boleh, nih. kriteria. Tuh. Yang pertama, perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan ya, atau bahasa ekonominya return on equity, keuntungan dari modal ya, bahasa sederhananya itu di atas 15% gitu. Di atas 10% baik, tapi di atas 15% itu yang kita cari gitu ya, teman-teman. Yang kedua, harga perusahaan masih dalam kategori wajar. Kita pakai indikator yang sederhana saja, yaitu price to book value. Kalau tingkat pertumbuhannya di 15%, ya teman-teman, tingkat pertumbuhan keuntungannya ROE-nya di 15%, kita bisa membeli suatu perusahaan dengan price to book di 1,5. Ya maksimal ya teman-teman. Dan yang ketiga yang paling penting juga yang harus kita lihat itu DER, debt to equity ya, rasio. Itu tingkat hutang perusahaan. Karena di kondisi corona seperti saat ini, sangat penting untuk kita menyeleksi nih, perusahaan kita bisa survive nggak sampai kondisi keadaan ini baik. Gitu ya. Jika ketiga kriteria tersebut mampu nih teman-teman seleksi dan teman-teman menemukan perusahaannya, ya teman-teman beli. Tugas yang kedua teman-teman adalah bersabar. Gitu ya. Karena kita nggak bisa pastikan kapan sebuah perusahaan itu bisa naik gitu ya. Tapi secara historis perusahaan yang tingkat pertumbuhannya bagus, kemudian pengelolaannya bagus, manajemennya bagus, maka secara jangka panjang akan terrefleksi dari kenaikan harga sahamnya. Begitu Mbak Ning. Ya, poin penting ya, harus bersabar ya rekan-rekan Sobat Benar, IDX Jambi nih. Mbak Ning. Ya, ya kalau bersabar tuh biasanya ntar ya. Oke. Ya karena nggak ada yang instan ya Mbak Ning. Yang instan, benar. Digoreng aja mesti banget, direbus dulu ya. Benar, harus dibeli dulu, direbus dulu gitu kan ya. Iya, benar. Jadi harus ada step by stepnya nih ya, Sobat IDX. Benar. Oke. Ini bicara soal tadi banyak ya dibahas tentang good corporate governance nih. Nah, kira-kira ini kan mungkin masih banyak nih Sobat IDX yang mungkin nggak tahu gimana sih cara melihat good corporate governance dari perusahaan itu sendiri, Mas Robi.
Ya, ini menarik nih teman-teman. Kalau kita membeli sebuah perusahaan, good corporate governance-nya itu sebenarnya nomor satu yang perlu kita lihat nih teman-teman. Karena pengelolaan perusahaan itu dikendalikan oleh manusia gitu kan ya, dan oleh person-person orang gitu. Ya, orangnya ini kalau tidak kredibel ya semua hal bisa dibikin gitu ya. Laporan keuangan mungkin mereka bisa percantik gitu dan lain sebagainya seperti kasus-kasus yang telah lalu gitu. Maka yang pertama kita lihat yaitu siapa sih pemilik sebuah perusahaan tersebut? Ya, siapa sih pemiliknya gitu ya. Kalau kita contoh sederhana nih Telkom gitu ya. Telkom itu pemiliknya Republik Indonesia. Ya, kita nggak usah ragukan lagi lah gitu ya. Karena Republik Indonesia gitu ya. Tapi kalau kita mungkin yang sektornya lebih perusahaan yang swasta gitu ya. Contohnya perusahaan grup Astra. Siapa sih pemiliknya kita tahu nih? Astra. Kalau BCA kita tahu nih punyanya grup Jarum. Nah, atau perusahaan-perusahaan lain yang relatif tidak terkenal. Kita lihat dulu nih rekam jejak orangnya yang punya. Kemudian kita perlu lihat nih teman-teman semua, siapa sih yang menjalankan perusahaan tersebut? Ya, ya itu biasanya kalau dalam struktur perusahaan itu namanya kan dirut ya, direktur utama, Ya, direktur di root. pengembangan, direktur keuangan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek di profil perusahaan ya. Nah, kalau kita udah ketemu nih orangnya, kita bisa searching aja di teman-teman secara simpelnya di Google-nya gitu kan. Kita klik umpama contoh siapa namanya si A, kita si A ada nggak sih sebelumnya dia terkena kasus-kasus gitu, kasus hukum atau kasus apa gitu. Karena human resource ya itu sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Karena kita sebagai investor individual ya yang mempunyai saham secara presentasi sedikit, kita menggantungkan kepercayaan kita kepada mereka. Nah, kalau mereka ini orangnya kredibel, kemudian bisa dipercaya, maka mereka mampu mengelola perusahaan kita sehingga perusahaan kita memberikan hasil kepada investasi yang kita berikan. Tapi kalau human research kita tidak manusia yang mengelolanya tidak bisa dipercaya, ya itu sangat dikhawatirkan bahwa mereka bisa menyelewengkan kewenangan mereka di perusahaan tersebut gitu ya. Sebagai contoh yang telah lalu ya ada beberapa kasus nih teman-teman, mungkin teman-teman masih ingat perusahaan tele ya, kasusnya perusahaan tele ya yang mereka pemiliknya memberikan piutang kepada anak usaha juga dari pemiliknya gitu ya, sehingga uang kas dari perusahaan tele tersebut habis tidak bisa bayar hutang akhirnya, atau yang dulu nih kasusnya Aisyah ya teman-teman juga terkait kepada manajemen perusahaan. Maka teman-teman perlu sekali nih untuk melihat manajemen perusahaan tersebut seperti apa. Kita tidak mungkin bisa langsung visit ya, visit emiten ya, karena kita terbatas ya, terbatas waktu dan lain sebagainya. Tapi kita bisa lihat nih, kita bisa cari rekam jejak daripada orang-orang yang mengelola perusahaan yang kita investasikan tadi. Begitu Mbak Ning. Oke, baik kalau gitu ya Mas Robi. Ini ngomong-ngomong nih soal utang perusahaan, tadi ada sempat dibahas ya, sempat nyinggung nih kayaknya Iya, ada benar. utang perusahaan. Nah, kira-kira bagaimana sih kita bisa melihat atau memilah nih utang perusahaan yang baik itu dalam kategori baik atau malah sebaliknya gitu? Ya, ya, ini benar sekali. Sekali lagi teman-teman, hutang itu is not bad ya, itu bukan buruk. Ya, hutang itu sekali lagi bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, perlu dihindarin gitu ya. Bahkan hutang itu harus kita kelola. Ya, sekali lagi teman-teman. Itu poin pentingnya teman-teman. Hanya saja kita perlu melihat nih teman-teman, hutang yang diperoleh oleh perusahaan tersebut ya, itu hutang produktif atau hutang konsumtif. Ya, itu dua hal yang perlu kita lihat teman-teman. Yang pertama, kalau hutangnya hutang usaha ya, itu namanya hutang produktif teman-teman. Hutang usaha itu contohnya, mohon maaf, contohnya seperti ini teman-teman. Sebuah perusahaan properti membangun rumah, ya. Mereka berhutang ke toko bangunan, ya sederhananya gitu ya teman-teman. Mereka berhutang umpamanya semen sekian, pasir sekian, taku sekian dan lain sebagainya. Itu dicatat sebagai hutang teman-teman. Tapi hutang usaha. Oh. Kenapa itu tidak mengkhawatirkan? Karena di sana tidak ada bunga teman-teman. Jadi hanya saja mereka tidak membayar secara cash karena ada prosedur ya di perusahaan, tentu mereka pesan dulu kayak seperti inden gitu, tapi tidak ada bunga yang diberikan. Jadi kalau utang usaha
rata-rata tidak ada bunga yang diberikan. Contoh nih teman, perusahaan properti beli nih satu sak semen di harga 60 bulan ini. Umpama mereka bayar di bulan depan. Bulan depan harga satu sak semennya tetap 60 nih. Jadi tidak ada bunga yang diberikan terhadap hutang tersebut, ya. Dan hutang seperti itu kategori yang wajar dan baik gitu. Yang perlu kita perhatikan teman-teman adalah hutang yang ada bunganya. Dalam hal ini baik itu obligasi maupun hutang perbankan ya teman-teman. Karena hutang yang berbunga itu akan menggerus laba bersih perusahaan. Contoh nih, perusahaan minjam 100 miliar dengan bunga 10% per tahun, ya contoh gitu. Jadi laba bersih perusahaan nantinya akan harus membayar 10% daripada bunga itu, menjatuh temponya 5 tahun gitu. Jadi selama 5 tahun ya ada bunga yang ditanggung dari laba bersih perusahaan. Maka kita perlu menyeleksi nih hutang-hutang tersebut. Maka saya pribadi nih teman-teman, kalau menyeleksi saham yang hutangnya terlihat gede ya, maka saya keluarkan dulu hutang usaha, hutang gaji karyawan, kayak tunjangan karyawan yang akan dibayarkan di masa depan, itu dicatatnya sebagai liabilities ya, sebagai liabilitas atau hutang. Kita keluarkan dulu faktor-faktor itu, maka kita ambil nih hutang obligasi berapa, hutang perbankan berapa, hutang yang jatuh tempo dalam waktu dekat berapa. Baru kita kombinasikan dengan modal perusahaan. Dalam hal ini saldo kas ya teman-teman, karena itu yang real uangnya gitu. Kalau angkanya di bawah 100% itu worth it teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Apalagi angka hutangnya di bawah 50%, itu sangat bagus sekali. Mungkin ada yang bertanya, Mas Robi, ada nggak perusahaan yang udah nggak memiliki hutang di perbankan gitu? Ada nih teman-teman. Teman-teman bisa cek nih ya, seperti contoh perusahaan properti Demas ya, Delta panjangnya, itu tidak memiliki lagi hutang di perbankannya teman-teman. Mereka ada hutang tapi bukan hutang berbunga, jadi tidak ada hutang perbankan. Kemudian ada juga emiten kayu ya, EV teman-teman, EFII ya, itu juga tidak memiliki hutang lagi teman-teman ya, hutang di perbankan. Ultra Jaya, saya belum baca yang laporan tahun semester ini, tapi di kuartal 1 kemarin mereka juga tidak memiliki hutang di perbankan. Jadi banyak perusahaan yang relatif sudah terbebas dari hutang ya teman-teman. Jadi kalau perusahaan yang memiliki hutang yang seperti itu yang kecil, kita bisa yakin untuk menyimpan perusahaan tersebut, untuk hold perusahaan tersebut, karena ketika mereka tidak memiliki hutang, maka kemungkinan mereka akan survive melewati badai itu akan sangat memungkinkan dan sangat meyakinkan. Begitu Mbak Ning. Oke, baik. Terima kasih Mas Robi. Lanjut lagi nih terkait utang tadi. Kira-kira sih berapa persen sih utang yang wajar dimiliki oleh satu perusahaan? Ya. Sorak-soraknya. Kita perlu melihat sektornya dulu nih Mbak Ning. Kalau dia sektor perbankan, ya hutangnya kita bisa toleransi tinggi. Ya. Kalau teman-teman mungkin cek di laporan keuangannya perbankan, itu liabilitasnya bahkan mencapai 1000% contoh, atau ya 1000% kalau saya nggak salah Bank BRI, Bank BCA dan lain sebagainya. Karena mereka memang lini bisnisnya gitu ya. Teman-teman nih deposito ke perusahaan ya. Nah, deposito teman-teman tersebut dicatat sebagai liabilitas atau hutang. Maka semakin gede itu hutang perbankan, berarti tingkat kepercayaan investor terhadap perbankan tersebut tinggi gitu. Tentu kita lihat dulu bagian hutang. Memang kalau ada hutang yang lain kita harus lihat juga gitu. Kemudian sektor konstruksi ini teman-teman. Kalau sektor konstruksi mereka memiliki beban hutang yang tinggi, itu juga masih dalam dalam kategori wajar ya. Karena sistem bisnis mereka bangun tol kalau waskita contoh, bangun jembatan kalau PTPP gitu dan lain sebagainya. Mereka mendanai hal tersebut dengan hutang. Nanti telah selesai pembangunannya, maka mereka akan menjual, istilahnya divestasi ya teman-teman. Baru-baru ini kalau saya nggak salah Wika ya mau divestasi 6 ruas tol dia. Jadi lini bisnisnya gitu teman-teman. Jadi kalau perusahaan-perusahaan begitu yang liabilitasnya tinggi, kita masih bisa bilang itu dalam kategori wajar. Tapi kalau sebuah lini usaha yang fast grow, fast moving contohnya, yang cepat bergeraknya teman-teman, tapi memiliki hutang yang gede,
Nah, kita harus sangat hati-hati nih teman-teman. Mungkin saya sebutkan satu contoh nih teman-teman. Itu perusahaannya Era Jaya teman-teman. Kita teman udah ada yang beli apa sahamnya Era ya teman-teman. Kalau teman-teman baca laporan keuangannya, mereka memiliki liabilities yang lumayan gede itu teman-teman. Sedangkan mereka adalah perusahaan yang fast moving ya, karena jualan handphone ya. Kalau telat aja nggak jual, ya handphonenya bisa nggak laku ya, udah ketimpa dengan model yang baru. Nah, hal perusahaan seperti itu ya teman-teman perlu hati-hati jika teman-teman untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Kalau mau trading ya lain cerita ya. Tapi kalau teman-teman mau investasi di sana, teman-teman harus kaji ulang nih kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. At least bisa kita simpulkan jika sebuah perusahaan memiliki hutang di bawah 100% ketimbang modal, itu masih sangat worth it dan wajar gitu. Tapi kalau udah di atas 100%, kita harus mention dulu nih hutangnya apa aja gitu. Mungkin gitu Mbak Ning. Oke, baik Mas Robi. Mas Robi, kayaknya kita masuk ke pertanyaan Sobat IDX ya, Mas Robi. Kira-kira Boleh. Mas Robi Oh bisa ya, kita kelihatan ada nggak ya? door prize ya, Mbak Ning. Iya, kita ada door prize untuk 3 orang peserta yang menonton Iya. IG live kita ya dari jam setengah 8 tadi ya sampai selesai Iya, nanti benar jam ya. Nanti setengah akan ada delapan. kuis akan ada kuis dari Mas Robi. Jadi dipantengin terus nih sampai akhir ya. Nanti silakan untuk Sobat IDX menjawab nih dari Mas Robi ya pertanyaannya. Oke. Ini Mas Iya, Robi kita siap. jawab pertanyaan dulu lah kayaknya ya Oke, siap. dari. Boleh. Oke. Ini banyak banget nih yang masuk ya. Saya pilih dulu kali ya, Mas Robi satu-satu. Ini Boleh. deh coba. Bisa kelihatan nggak? Oh iya, betul. Banyak saham-saham yang dulu Oke. dipuji-puji karena fundamentalnya seperti Unilever, AM Sumela sekarang malah Unilever. turun. Mohon, oke. Bentar, ya. Mohon pandangannya. Oke, siap. Sebenarnya teman-teman, ya, Unilever secara perusahaan baik-baik saja, gitu ya. Kalau kita bicara HMSP itu lain lagi ya, teman-teman. Karena perusahaan rokok sangat tergantung terhadap biaya pajak yang diberikan oleh pemerintah terhadap biaya cukai. Jadi teman-teman, sektor kesehatan kita itu didanai oleh cukai rokok gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita hilangkan cukai rokok HMSP itu sama dengan cukai rokok pada tahun 2010, itu laba HMSP itu bisa sangat tinggi sekali ya teman-teman. Tapi karena cukai rokok tiap tahun naik, maka itu menggerus daripada laba bersihnya. Maka dia dulu disebut wonderful company, tapi dengan keadaan kebijakan atau policy seperti sekarang, mereka sangat tertekan. Jadi semua perusahaan rokok nih yang bagus, ya yang terkenal dulunya Gudang Garam, ya HMSP. Gitu. Yang naik sekarang adalah perusahaan rokok yang bukan skala industri, yang digulung dengan tangannya. Ada kategorinya di cukai rokok itu ya teman-teman. Saya kurang hafal. Jadi yang menggunakan manusia itu cukai rokoknya lebih rendah ketimbang yang menggunakan mesin. Begitu kalau saya nggak salah kemarin. Nah, HMSP itu menggunakan mesin, maka cukai rokoknya sangat tinggi, teman-teman. Kalau saya nggak salah per batangnya itu Rp500, teman-teman. Jadi margin keuntungan dari perusahaan itu sudah sangat tipis karena cukai rokok tersebut. Karena margin keuntungannya sangat tipis, ya teman-teman, investor pada nggak nyaman lagi nih untuk simpan saham HMSP ya teman-teman. Nah, oleh karena itu sahamnya rally terus teman-teman. Dari tahun 2019 sampai sekarang itu turun dari 3.000 bahkan sekarang 1.000-an ya teman-teman. Sekali lagi itu istilahnya kebijakan force major-nya perusahaan. Perusahaan juga nggak bisa apa-apa. Itu terkait lagi dengan kebijakan daripada pemerintah ya teman-teman. Saya pun juga nggak bisa banyak komentar ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat satu sisi negatif, tapi satu sisinya positifnya adalah kebijakan pemerintah tersebut memberikan economic mode kepada perusahaan rokok itu sendiri. Maksud economic mode itu adalah mereka pesaing baru nggak akan tumbuh, gitu ya teman-teman. Ya bagaimana pesaing baru mau tumbuh ya? Kalau yang udah kuat aja itu sekarang tertekan, gitu ya teman-teman. Itu sisi positifnya. Kemudian saham Unilever ya teman-teman. Sekali lagi saham Unilever secara perusahaannya itu baik-baik saja teman-teman. Hanya saja memang dulu saham Unilever itu terlalu dihargai mahal oleh pasar. Kemudian
terjadi penurunannya ya, Kak Aning, terjadi penurunannya itu ketika penyesuaian bobot IHSG nih teman-teman. Jadi ceritanya dimulai dari sana. Sekali lagi teman-teman, yang membuat saham itu bisa naik ya tentu adalah banyaknya permintaan dan banyaknya yang beli ya gitu teman-teman. Dan salah satu penyumbang banyaknya beli itu adalah perusahaan manajer investasi teman-teman, perusahaan reksadana. Nah, perusahaan reksadana itu beli saham, itu juga ada istilahnya reksadana indeks. Jadi dia menyesuaikan kinerja indeks. Reksadana indeks itu berisikan saham-saham yang memiliki ya beban terhadap indeks yang disesuaikan teman-teman. Jadi dulu pergerakan Unilever terhadap indeks itu besar teman-teman. Tapi semakin ke sini dikecilkan. Maka ketika dikecilkan, porsi dari perusahaan manajer investasi terhadap saham Unilever juga dikurangi teman-teman. Maka terjadi tekanan jual. Tekanan jual yang pada akhirnya membuat orang pada jual semua teman-teman. Maka tidak terbendunglah penurunan harga sahamnya dari 8.000 sampai sekarang di 4.000-an ya teman-teman. Sekali lagi ceritanya dimulai dari sana teman-teman. Tapi kalau iya nih, jadi Mas pertanyaan, ya siap. Ya, boleh. Lanjutkan Mas Robi. Saya tadi mau nanya juga nih terkait Unilever karena banyak banget yang masuk di question box kita itu nanyain Unilever kira-kira fundamentalnya masih bagus nggak ya gitu. Iya, sekali lagi saya bilang nih teman-teman, fundamental Unilever masih sama dengan fundamental sebelum-sebelumnya, tidak jauh berbeda. Yang berbeda mungkin mereka laba bersihnya sedikit ya terkena efek daripada lockdown ya, karena mereka punya banyak segmen bisnis ya teman-teman. Salah satu segmen itu segmen kosmetik nih ya. Kalau dulu orang mau ke kantor itu pasti pakai kosmetik nih. Ya benar mungkin Mbak Ning ya. Pakai kosmetiknya Unilever gitu dan lain sebagainya. Atau anak-anak muda semuanya pakai gitu ya teman-teman. Tapi setelah corona orang di rumah aja gitu, kerja dari rumah. Ya kadang pun saya nggak bersiap apa-apa di rumah, ya udah buka laptop, patengin. Nah, jadi tidak, pendapatan mereka dari sektor kosmetik berkurang. Itu salah satu penyebab laba bersih mereka berkurang. Kedua, bahan pokok yang mereka gunakan untuk produksi itu naik. Salah satunya minyak CPO ya, teman-teman, minyak sawit ya, teman-teman. Jadi itu dua faktor yang menyebabkan laba bersihnya turun, teman-teman. Tetapi di luar dua faktor tersebut, harga saham Unilever sebenarnya baik-baik saja gitu ya, teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, nilai buku Unilever dari tahun ke tahun kok segitu-gitu aja gitu, di 100, 200, 100, 200. Sekali lagi teman-teman, Unilever itu memberikan dividen per tahun ke pemegang saham, itu setara nilai bukunya. Iya teman-teman. Jadi dia memberikan semua keuntungannya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Jadi nilai bukunya nggak akan bertambah-tambah nih teman-teman. Kalau dia tidak memberikan dividen, contohnya at least dalam 5-10 tahun, mungkin nilai bukunya udah di atas 3.000. Tapi karena dia nggak memberikan dividen, maka aset dia nggak bertambah-tambah, teman-teman. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, kelemahan dari perusahaan yang udah mature, udah kuat di bidangnya, mereka nggak tahu lagi nih mau ekspansi bisnis itu seperti apa gitu. Dari Sabang sampai Merauke gitu kan, itu sudah pakai semua produknya Unilever. Nggak ada lagi. Jadi mereka nggak tahu lagi mau jualan kemana gitu ya. Mas Robin, kenapa nggak diekspor aja gitu ya? Ya. Sekali lagi teman-teman, Unilever ini adalah anak usaha daripada big company di Belanda. Jadi perusahaan Belanda itu di India ada gitu. Jadi bukan hanya di Indonesia saja Unilever. Jadi tidak bisa ketentuannya diputuskan oleh Unilever Indonesia saja gitu teman-teman. Jadi umpama teman-teman kok turun terus gitu ya, sekali lagi teman-teman, turun atau tidaknya sebuah perusahaan itu terkendali lagi disebabkan lagi adalah supply dan demand ya, permintaan dan penawaran. Seperti saya bilang, penyesuaian indeks tadi menyebabkan banyak manajer investasi jual sahamnya untuk menyesuaikan bobot portofolionya sehingga tekanan jualnya tinggi dan publik tidak mampu menyerap penjualan tersebut sehingga harganya terus turun bahkan sampai sekarang. Mungkin begitu alasan sederhananya Mbak Aning. Sedikit lagi teman-teman, dulu pun juga harga saham Unilever itu memang super duper mahal ya teman-teman. Saya dari dulu juga sudah mewanti-wanti nih. Perusahaan Unilever ini pernya dulu bisa di 50 ya teman-teman, itu sudah sangat tinggi. Kalau kita bilang dulu
per yang wajar itu di 20, dia udah 50, jadi udah berapa kali dari harga wajarnya gitu kan. Nah, ketika dia ke 4.000 kemarin, nah di sana harga wajarnya sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau simpan secara jangka panjang di harga 4.000, itu harga yang paling aman untuk disimpan gitu. Jadi karena harganya yang dinilai terlalu tinggi selama ini, maka ketika dia turun, dia akan menyesuaikan harga wajarnya dulu gitu. Itu Mbak Ning. Oke, baik Mas Robi. Mungkin Sobat IDX sudah terjawab ya yang nanyain terkait Unilever tadi. Ini lanjut ya Mas Robi, kita ke pertanyaan selanjutnya. Saya Iya. tampilkan. Nih dari Mas Roger 20. Apakah saham sektor bank digital akan memiliki fundamental yang baik dalam jangka panjang? Kira-kira Mas Robi. Baik. Bank digital ya, ini lagi sangat hype-nya akhir-akhir ini ya. Iya, lagi Sekali hype lagi banget. teman-teman, sekali lagi teman-teman, bank digital itu secara mekanisme nggak terlalu jauh bedanya dengan bank yang ada saat ini ya teman-teman. Ya, mungkin dia unggulnya di sektor digital gitu ya teman-teman. Itu satu poin yang sangat yang perlu diperhatikan. Yang kedua, perbankan di Indonesia yang paling besar itu udah ada 4. Yang buku 4 ya teman-teman. Itu Bank BRI, BCA, BNI, dan BRI ya teman-teman. Terus ada pertanyaan, bagaimana ke depannya bank digital ini? Saya belum melihat peluang bank digital ini akan mengalahkan bank BCA gitu teman-teman. Saya belum melihat indikator itu ya teman-teman. Karena kalau kita lihat apa sih perbedaan bank digital dan bank biasa, ya lebih kurang dari sistem ya teman-teman. Jadi kalau bank yang lain ya perizinannya tentang buka akun dan lain sebagainya itu cukup ribet, tapi di bank digital mereka bisa lebih sustain gitu ya. Mereka bisa kolaborasi secara dompet elektronik istilahnya gitu dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Tapi sekali lagi nih bisa kita sebut bank-bank yang udah besar itu juga bisa masuk ke ranah digital gitu. Jadi kalau teman-teman mau investasi nih di saham digital, tapi sahamnya masih small, banknya masih small banget secara aset dan lain sebagainya, saya belum melihat peluang yang dihasilkan. Karena ini baru perizinannya baru keluar ya di Agustus kemarin, Mbak Ning ya. Jadi kita belum bisa ngomong banyak nih gitu. Kita belum melihat pelaksanaan realnya gimana gitu. Kalau kita udah melihat pelaksanaan realnya, at least setahun deh, baru kita bisa melihat nih, kita bandingkan antara bank konvensional dan bank digital. Apa sih keunggulan yang bisa memberikan nilai tambah di bank digital tersebut? Untuk saat ini mungkin kita masih kategori wait and see aja nih di bank digital gitu. Kita juga belum bisa jawab secara lebih rinci. Karena memang perizinannya baru keluar nih teman-teman. Kemarin-kemarin ini naik lebih kepada euforia pasar aja gitu ya. Pasar merespon positif terhadap kebijakan daripada bank digital. Tapi realnya perusahaannya tersebut kita belum bisa analisa secara lebih lanjut ya. Seperti contoh perusahaan BSI ya, Bank Syariah Indonesia, kan kemarin diresmikan bulan Januari gitu ya. Baru terrealisasi gabungnya itu di akhir-akhir bulan kemarin, akhir-akhir bulan Juni Agustus ya, teman-teman. Itu baru rekeningnya jadi dan lain sebagainya. Jadi kalau selama masih dalam tahap itu kita belum bisa benar-benar memberikan rekomendasi yang baik terhadap bagaimana perusahaan tersebut ke depannya. Mungkin begitu Mbak Ning. Oke, baik. Ya, Mas Robi. Semoga menjawab ya tadi Mas Roger ya. Kayaknya lengkap. Tadi ada dijawab juga katanya. Lengkap banget gitu, jelas banget. Oke. Lanjut nih Mas Robi ya. Kayaknya Mas Robi di rumahnya lagi sibuk juga nih. Lagi rame ya. Ini ya kebetulan ada sedikit perbaikan nih di samping. Perbaikan. Oke. Ya, satu lagi Mas Robi ya. Mungkin Boleh. Nih, dari Pak Susanti. Bagaimana saya mengetahui bahwa sebuah saham harganya atau valuasinya masih rendah atau wajar? Oke, siap. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain ya, mungkin kalau kita mengadakan edukasi ya. Benar. Yang pertama nih Mbak Susanti ya. Yang pertama nih kita harus tahu dulu lini usaha perusahaan. Jadi karena mengapa itu penting ini Mbak Susanti? Karena laba bersih perusahaan itu dihasilkan dari operasi perusahaannya. Jadi di bidang ini mungkin sebagian orang ahli di bidang tersebut dan yang lainnya tidak ahli di bidang tersebut.
Seperti contoh dulu teman-teman, sering saya jelaskan bahwa apa? Saya tidak jadi membeli saham PMMP ya, itu karena dia bergerak di sektor tambak udang. Nah di Jambi itu nggak ada tambak udang nih teman-teman, karena kita landlocked ya, tanah semua gitu ya. Kalau sawit, nah itu banyak di tempat kita batu bara, tapi tambak udang nggak ada. Jadi secara fundamental perusahaannya udah bagus gitu, udah kita pelajari bagus segini, tapi kita nggak berani beli karena kita nggak tahu nih gimana sih cara mereka bekerja di sektor udang tersebut gitu ya. Nah, kalau Ibu Susanti ini umpamanya mengenal di satu lini bisnis apa gitu, nah itu dari sana bisa mulai nih, Mbak Susanti. Kalau kita udah paham nih lini bisnisnya seperti apa, selanjutnya baru kita melihat laporan daripada laporan keuangan perusahaan tersebut, Mbak Santi. Yang pertama yang perlu dilihat itu laba bersih. Sekali lagi laba bersih ya teman-teman. Karena kalau perusahaan nggak ada labanya, ngapain kita beli gitu ya? Karena kita membeli sebuah perusahaan, kita ibaratkan kita memberikan uang kita kepada perusahaan untuk dikelola. Nah, bentuk pengelolaan itu adalah laba bersih yang diberikan kepada perusahaan, kepada kita. Walaupun nggak kepada kita, tapi kepada nilai yang kita berikan kepada mereka. Berapa nilai yang bagus? Di atas 10 baik, 10% dari modal, tapi di atas 15 itu sangat baik gitu ya teman-teman. Yang kedua, kita lihat nih harganya dibanding dengan nilai buku. Sebenarnya ada satu lagi analisis yaitu enterprise value ya teman-teman. Tapi mungkin belum kita jelaskan di sini. Yang sederhana aja itu nilai buku. Nilai buku itu apa? Nilai buku itu adalah total modal yang dibagi dengan jumlah saham yang beredar nih teman-teman. Jadi contoh nih perusahaan Bank BRI itu modalnya 1 triliun. Jumlah saham yang beredar itu umpamanya 1 juta. Jadi satu lembarnya itu bernilai 1.000 nih contoh teman-teman. Jadi kalau harganya di bawah 1.000 itu under value. Tapi kalau di atas 1.000 itu bisa kita katakan nilai wajarnya, harga wajarnya kalau kita ingin beli. Sekali lagi di angka 1 itu masih direkomendasikan beli gitu teman-teman. Di bawah itu sangat under value, di atas itu kita pertimbangkan dulu. Nah, yang ketiga itu tingkat hutang yang ada di perusahaan tersebut. Kalau tingkat hutangnya tidak mengkhawatirkan, at least di bawah 100%, kita bisa aman aja nyimpan perusahaan tersebut. Tapi kalau tingkat hutangnya lebih tinggi ya daripada modal, anggaplah di atas 100%, maka kita bisa skip dulu nih, kita cari perusahaan yang lain dulu. Mungkin begitu Mbak Ning. Iya. Semoga menjawab ya dari Mbak Susanti. Terakhir nih Mas Robi, sebelum kita ini pertanyaannya ini kali cocok nih buat para pemula atau kelihatan nggak ya? Ya, terkait analisa fundamental efektivitasnya untuk investasi berapa tahun ya? Iya. Dan bagaimana cara menganalisa fundamentalnya dengan analisa lain agar cuan? Iya, ini pertanyaannya sangat menarik nih dari LP ya. Yang pertama nih, analisa fundamental itu efektivitasnya untuk berapa tahun ya. Sekali lagi teman-teman, yang bisa kita lakukan itu hanya membeli saham yang baik di harga yang baik ya teman. Perkara dia naik atau enggaknya kita tidak pernah tahu ya. Bisa saja dia naiknya minggu depan atau bulan depan, next years ya kan, atau 2 tahun ke depan gitu ya. Kita tidak pernah tahu nih teman-teman. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita menganalisa fundamental, bahwa kita tahu bahwa perusahaan yang kita beli itu baik, kemudian di harga yang bagus, sehingga ancaman likuidasinya tidak ada. Likuidasi itu maksudnya kebangkrutan nih teman-teman. Tetapi kebanyakan nih teman-teman, kalau kita beli saham di harga yang baik, kemudian tingkat keuntungan yang dihasilkan perusahaan itu juga baik, tidak akan lama kok harga sahamnya akan diapresiasi oleh pasar nih teman-teman. Tapi juga tidak akan lamanya itu tidak bisa sehari 2 hari ya. Bisa at least 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan dan lain sebagainya. Pengalaman saya pribadi, saya dapat saham bisa untung 100%. Itu ada yang nunggu 5 bulan dulu gitu. Ada yang kebetulan saya analisa gitu ya. Dan saya beli minggu depannya naik. Jadi kita sama sekali tidak bisa pastikan nih Mbak. Karena yang bisa memastikan harga saham siapa sih gitu ya. Kalau ada yang bilang saham A akan naik, ikut deh. Nah,
kita wajib mengingkari gitu ya, karena itu sama sekali bohong besar. Tapi yang bisa kita, sekali lagi, yang bisa kita perhatikan dan bisa kita analisa bahwa perusahaan yang kita beli baik, kemudian di harga yang baik, kedepannya akan diapresiasi oleh pasar sebagaimana perusahaan-perusahaan sebelumnya yang sudah terbukti. Mungkin begitu Mbak Ning. Iya, baik. Terakhir nih, tadi ada pertanyaan dari Mbak Elvita juga, kelanjutannya, Ya, bagaimana cara menyelaraskan antara analisa fundamental dengan analisa lainnya, biar cuan, Kak, katanya gitu. iya. Mungkin yang dimaksud dengan menyelaraskan itu bagaimana kita mengkombin ya, mungkin analisa fundamental dan Iya, analisa yang lainnya. Analisa yang lainnya ini analisa apa dulu gitu ya. Sekali lagi kalau kita mau lihat analisa fundamental, sekali lagi nih teman-teman, analisa fundamental itu bukan hanya analisa laporan keuangan ya teman-teman. Itu terlalu kecil ya teman-teman. Analisa fundamental itu adalah menyeluruh nih, baik itu dari sektor bisnis perusahaan maupun di sektor lini usaha, sektor lini usaha secara umum, sektor global, kemudian hal-hal terkait terhadap perusahaan, seperti contoh tadi perusahaan HMSP ya, mereka turun kinerjanya karena kebijakan pemerintah atau kebijakan policy daripada pemerintah, itu juga termasuk dalam analisa fundamental nih teman-teman. Kita bisa asumsikan nih, kalau perusahaan batubara, harga batubara gitu ya. Seperti contoh sederhana nih, tahun dulu harga batubara di 50 gitu. Dengan produksi, contoh nih produksi PTBA 100 juta ton dengan harga 50, maka pendapatannya, revenue-nya akan ada di 100 triliun nih contoh. Tapi dengan naiknya harga batubara ke 100%, revenue-nya akan naik juga 100%, jadi 200 triliun. Dengan 200 triliun tersebut kita bisa asumsikan nih berapa laba bersihnya, kemudian berapa nih nilai bukunya ke depan gitu. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan mereka ke depan? Kita bisa asumsi dari sana, teman-teman. Jadi pendekatan fundamental bukan hanya dari laporan keuangan, teman-teman. Kemudian ini mungkin ada yang sebagian teman-teman kita itu yang mengkombinasikan dengan analisa teknikal nih. Ada sebagian teman-teman, tapi masih sangat jarang saya lihat secara pribadi. Mereka menggunakan analisa teknikal hanya untuk menentukan titik entry aja, teman-teman. Jadi contoh nih, mereka mau beli perusahaan, udah tahu nih perusahaan baik dan benar nih. Mereka melihat nih pergerakan mingguan, bulanannya, ini masih di harga atas apa udah di harga bawah gitu. Ini fasenya downtrend atau udah sideways gitu. Nah, kalau dia downtrend dia tunggu dulu nih. Dia belum beli dulu, dia tunggu di harga bawah gitu. Atau kalau dia udah di sideways, nah dia beli di harga supportnya. Mungkin hanya itu saja sih yang dikombinasikan oleh teman-teman yang lain itu Mbak Ning gitu. Oke, baik nih ya. Biar lebih lanjutnya, mungkin bisa nih buka akun rekening dengan Pintraku Sekuritas ya. Gimana caranya Iya, Mas Robi nih? ya kita bisa Udah panjang buka lebar kita rekening di ngomong Pintra. soal analisa ya. Ya, harus buka rekening Iya, dulu benar. dengan Pintraku Sekuritas tentunya. Mungkin nanti bisa DM Instagram kita juga ya di Pintas ID Jambi gitu ya. Nanti di sana kita akan bantu nih teman-teman untuk registrasinya. Kita ada registrasi food online ya teman-teman. Juga ada yang registrasi manual. Untuk lebih lanjutnya nih mungkin teman-teman bisa untuk Follow follow nih dulu IG kita juga gitu. Instagramnya, ya Pintas ID Benar. ya. Kemudian kita Oke. juga ada kelas investor nih, rutin nih. Rata-rata kita buat, kita bikin 1 sampai 2 kali dalam 1 bulan. Kebetulan bulan ini kita ada jadwal di tanggal 28 ya kalau saya nggak salah gitu, teman-teman. Iya Nanti benar, mungkin tanggal teman-teman 8. bisa ikut gabung deh di sana. Kita belajar lebih. Ya. Karena kalau di sini banyak keterbatasan gitu ya. Kita tidak bisa menampilkan Benar, data dan dibatasi lain oleh sebagainya waktu. gitu. Dibatasi oleh Benar, waktu dan nggak bisa tampil data juga. Jadi kalau misalnya nih benar. sobat IDX yang mungkin belum punya akun rekening atau pengen buka akun rekening lagi, boleh silakan menghubungi Mas Sangat Robi ya atau boleh. follow Siap. Instagramnya Pintas Jambi ya, Pintas ID Jambi. Oke, baik. Sepertinya masih ada waktu kah kita nih Mas Robi kira-kira sebentar. Eh, Oke, Oke, kita masih masih punya ada nih Mas 15 Robi. menitan mungkin ya. Oke, mungkin terakhir nih Mas Robi. Siap. eh Tentang yang mana ya saya pilih ya terakhir ya. Ini deh kira-kira berbicara tentang fundamental lebih memperhatikan PBV atau PR atau PER Kak. Iya, kedua-duanya harus kita lihat.
Jangan tinggalkan gitu, karena dia saling melengkapi teman-teman. Sekali lagi, PER itu dipengaruhi oleh laba bersih perusahaan. Untuk sebagian perusahaan, PER tidak bisa digunakan. Apalagi perusahaan yang cycle, ya teman-teman. Contohnya perusahaan batubara gitu ya. Ketika harga batubara rendah, gitu, maka pendapatan dia juga rendah. Nah, ketika pendapatan dia rendah, maka PER-nya akan tinggi. Nah, maka kita tidak bisa beli itu kalau kita hanya melihat dari sisi PER. Maka kita bisa gunakan kondisi tersebut adalah price to book value. Ketika harga sahamnya udah di bawah nilai buku, nah berarti kita sudah bisa mulai membeli perusahaan tersebut. Ada perusahaan yang tidak bisa kita lihat dari sisi price to book value. Kita melihatnya dari sisi price to earning ratio PER ya teman-teman. Contoh nih, perusahaan konsumsi ya, seperti Ultra Jaya gitu ya teman-teman. Itu kita tidak bisa nih dari PBV-nya teman-teman. Karena aset mereka ya memang kecil gitu ya. Mereka punya pabrik, mereka produksi gitu, dan itu yang kita nilai secara PBP. Jadi tidak mencerminkan PBP tersebut. Contoh lagi perusahaan properti. Perusahaan properti itu PBP-nya akan kecil teman-teman, karena sistem di akuntansi itu yang tercatat itu adalah harga perolehan. Jadi ketika perusahaan beli tanah 10 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu anggap, maka dicatat di pencatatan itu adalah harga 5 tahun yang lalu, maka nilainya kecil teman-teman. Padahal realnya udah tinggi. Maka PBP juga tidak terlalu akurat kalau kita hanya pegang di satu tempat aja. Maka banyak faktor yang perlu yang dilihat juga Mbak Ning ya. Maka kedua-duanya harus kita lihat. Kalau ada PBP-nya di bawah 1 dan PER-nya juga di bawah 10, berarti itu sudah sangat murah sekali. Mungkin begitu Mbak Ning. Oke, baik. Ya terjawab nih dari Mas Anas Maulana. Oke, mungkin kita masuk ke sesi terakhir nih, Mas Robi, sebelum nanti ditutup sama Instagramnya. Mas Robi mungkin punya pertanyaan, kuis, karena kita akan pilih 3 peserta dari penonton ini yang udah mantauin dari 1 jam yang lalu ya kayaknya ya. Oke, silakan Mas Robi untuk pertanyaannya. Baik, pertanyaan sangat simpel saja yang sering saya ulang-ulangi dari tadi. Jika hanya ada satu indikator nih, teman-teman, di fundamental, indikator apa yang paling penting? Nah, kalau yang bergabung di kita dari awal-awal tadi pasti sangat tahu nih. Silakan dijawab. Boleh. Jika kita hanya bisa melihat satu indikator nih, benar, indikator apa sih yang paling penting untuk kita lihat di analisa fundamental gitu, teman-teman. Oke, indikator yang penting mana nih yang bisa lihat di analisa fundamental? Teman-teman mungkin bisa jawabnya di DM kali ya, karena Mas Robi kayaknya nggak bisa lihat by komentar. Nanti kita pilih untuk teman-teman yang nge-DM di IDX ya, di akunnya @idx_jambi. Mungkin bisa jawab ya by DM. Mungkin kita tunggu. Siap. Ya, karena nanti akan kita pilih ya Mas Robi. Ya, nanti akan kita lihat 3 orang peserta atau 3 orang penonton yang jawabannya benar nih ya. Nanti kan kita kirimkan ke Mas Robi yang juga. Paling Mas Robi benar akan kita memilih. akan lihat nanti. Iya, kalau kita lihat nanti kan kita posting juga di story @adx_jambi. Jadi bisa diulangi lagi Mas Robi mungkin pertanyaannya. Ya, sekali lagi, jika kita hanya bisa melihat satu indikator atau jika kita hanya boleh melihat satu indikator fundamental, spesifiknya di laporan keuangan teman-teman, apa yang pertama kali yang harus kita lihat gitu. Kan ada banyak kita cerita hutang, kita cerita price to book, kita cerita PE gitu ya, berita earning, dan kita cerita earning dan lain sebagainya. Kalau kita hanya bisa melihat satu, apa sih yang perlu kita lihat gitu teman-teman. Oke.